Loyalitas guru adalah topik yang sangat menjadi perhatian akhir-akhir ini karena kita ingin selalu mempertahankan SDM, namun di sisi lain juga mempertahankan SDM tersebut juga memerlukan anggaran tentunya. Jadi banyak pengelola sekolah yang berpikir bahwanya satu-satunya cara untuk menjaga guru kita agar tetap stay di lembaga kita ialah dengan memberikan gaji setinggi-tingginya. Padahal itu hanyalah salah satu faktor dari seluruh faktor yang ada dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari kepegawaian kita. Kalau kita lihat, sebagian memang kita akui guru atau staf akan bertahan dengan gaji yang tinggi, tetapi sebagian lagi juga memerlukan semacam dukungan atau support yang sifatnya non material, sifatnya non gaji seperti lingkungan kerja, kenyamanan bekerja, non toksik, kepemimpinan yang visioner, dan bahkan penghargaan-penghargaan yang dapat mereka rasakan tidak dalam bentuk nominal uang. Artinya, sekolah bisa membangun loyalitas atas guru-gurunya tanpa harus membebani anggaran. Sehingga coba kita pahami sedikit apa sih yang dimaksud dengan loyalitas. Loyalitas artinya mereka yang akan dan mau bertahan, bekerja sepenuh hati, berkontribusi dari sekadar mengajar di kelas saja. Ya, kalau kita bisa bahasakan adalah dia nggak punya eh, peluang untuk terpengaruh pindah ke tempat lain karena di tempatnya sekarang memberikan kebahagiaan yang berbeda. Loyal dari guru-guru biasa kita lihat dari tiga. Yang pertama, tidak mudah tergoda tawaran dari sekolah lain. Yang kedua, berinisiatif membantu sekolah di luar jam mengajar. Inisiatif ini yang dimaksud adalah mereka menawarkan diri tentunya bukan dalam rangka paksaan atau desakan dari pekerjaan, tetapi muncul inisiatif dari diri sendiri untuk membantu sekolah ini dengan tentunya meluangkan waktu yang di luar jam kerja seperti itu. Dan tentunya lembaga pada hal ini wajib untuk tetap menghitung kontribusi yang diberikan oleh guru-guru kita dan juga menghitung impact dari gaji, take home pay atau apapun namanya sebagai bentuk kompensasi waktu yang dikeluarkan untuk dia luangkan mengurus sekolah kita. Ketiga, mereka berkomitmen untuk berkembang bersama lembaga. Jadi kita harus bangun rasa memiliki terhadap sekolah. Jadi kalau kita lihat banyak orang yang mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk bekerja. Kalau kita bisa meramu sebuah formula kepegawaian yang membuat mereka merasa memiliki lembaga ini, mereka merasa terlibat dan sepenuhnya layaknya seorang pemilik lembaga ketika bekerja, kita bisa membangun loyalitas yang setinggi-tingginya dengan menjadikan tempat kerja itu sebagai rumah kedua dari para guru-guru kita. Caranya, kita selalu harus libatkan guru dalam pengambilan keputusan, minimal yang menyangkut dengan kegiatan belajar. Ya, jangan sampai ada banyak masukan-masukan, ide-ide kecil yang harusnya bisa kita angkat sebagai solusi yang besar, tetapi kita coba redam dan mengutamakan pendapat pribadi, mungkin sebagai pimpinan. Padahal, masukan-masukan kecil dari para guru dan staf bisa memberikan keleluasaan untuk kita kembangkan lembaga menggunakan inisiatif-inisiatif mereka tanpa perlu kita minta ke depannya. Yang kedua, selalulah kita buat forum diskusi rutin agar mereka merasa didengar. Seperti apa? Seperti rapat pekanan, kita buat forum untuk mereka mengungkapkan ide dan gagasannya terkait dengan apa yang dia lakukan sendiri. Sehingga kita tidak terpaku hanya dalam SOP yang mengatur mereka untuk melakukan aktivitas pengajaran yang rutin setiap hari tanpa mereka punya ide sendiri yang bahkan bisa lebih baik dari sebelumnya. Kemudian, dorong guru untuk menjadi bagian dari setiap keberhasilan sekolah. Jangan lupa untuk selalu melibatkan mereka dalam bentuk kepanitiaan, memberikan sebuah proyek, mengajarkan mereka project management untuk menyelesaikan satu hal yang bahkan di luar dari jam mengajarnya, bahkan di luar dari tupoksi ngajarnya. Mungkin salah satu contohnya adalah mengamanahkan mereka untuk membimbing siswa
membimbing siswa mengikuti olimpiade nasional, dan mereka bisa meluangkan waktu untuk mengajar siswa-siswa kita mengikuti lomba, dan kita berikan apresiasi ketika mereka lolos di seleksi misalkan tingkat provinsi. Kemudian, apresiasi sederhana dampak luar biasa. Jangan sampai kita selalu menilai semua pemberian itu harus dalam bentuk nominal gaji, bonus bulanan, insentif, dan sebagainya. Kita selalu coba lupakan itu, kita beralih kepada bentuk penghargaan yang bentuk apresiasi seperti itu. Pertama, kita bisa siapkan sertifikat penghargaan untuk guru berprestasi. Memberikan penghargaan terhadap jerih payah mereka dalam kurun waktu 1 bulan, tidak harus dengan uang tunai, bisa dalam bentuk penghargaan. Penghargaan dalam bentuk sertifikat, mungkin kita merasa ini hanya sekedar kertas biasa, tetapi bagi seorang guru merupakan penghargaan terbaik yang diberikan dari pengelola untuk dirinya. Kemudian selalu kita membiasakan untuk memberikan ucapan terima kasih di forum rapat terkait apa saja yang dia sampaikan, terkait apa saja yang menjadi ide dia, dan kita sama-sama membangun budaya kerja untuk menerima segala macam ide dan gagasan, kemudian kita mengambil kesimpulan bersama. Kemudian, salah satu yang bisa kita lakukan juga adalah menulis nama guru tersebut di mading. Contoh saja, employee of the month, atau teacher of the month, guru di bulan ini. Kita tulis namanya dan sebagainya. Nah, kemudian bisa juga kita memberikan hadiah. Ini uh, bahasanya secara umum saja ya, bukan hadiah ulang tahun, bisa saja hadiah di hari penghargaan. Hal-hal sederhana seperti ini bisa menumbuhkan rasa yang dihargai secara mendalam. Kemudian, dari sisi pimpinan, dia harus juga memiliki pola pemberian pemberian perintah yang adil dan menginspirasi. Guru akan selalu bertahan bukan karena hanya gaji, tetapi karena kepemimpinannya. Dan ini sudah saya coba buktikan di beberapa tempat yang pernah saya tempati. Membangun loyalitas bukan ternyata hanya kepada lembaga, juga mendapatkan percikan kepada kepemimpinan seseorang tersebut. Jadi kita selalu punya kata-kata bijak bahwasanya kita tidak akan dikenang apa jabatan kita, tetapi kita akan diingat apa dampak yang kita berikan kepada orang-orang. Saya pernah memimpin beberapa tim, ya sekitar mungkin hitungannya ada sekitar 50 sampai 70 orang untuk kita jalankan sebuah pondok pesantren. Nah, memberikan cerminan kepemimpinan turun ke bawah bisa menjadi contekan untuk mereka juga belajar menjadi seorang pemimpin. Sehingga dari benih-benih itu kita berikan keleluasaan mereka untuk menggali potensinya, seperti memasukkan mereka dan mencoba menguji cobakan sebagai ketua panitia di salah satu kegiatan tahunan. Misalkan kegiatan pekan musabaqah dan sebagainya. Jadi, kepala sekolah atau pimpinan pondok pesantren, mudir, direktur, haruslah orang yang adil dan selalu konsisten dan turun langsung ke lapangan. Itu menjadi sifat-sifat yang akan dihormati. Kalau kita sering melihat poster perbedaan antara bos dan leader, kalau bos hanya sekadar memberikan tunjukan untuk memerintah, adapun leader turun ikut serta mengerjakan hal-hal yang dilakukan oleh bawahannya. Jadi guru bisa merasa nyaman ketika memimpin, dan dia juga bisa menjadikan kita sebagai pimpinan untuk teladan, bukan sekedar pemberi perintah. Kemudian, kita harus selalu siapkan, ini khususnya dari yayasannya, program pengembangan diri untuk guru. Jadi guru-guru itu jangan hanya sekedar difokuskan untuk mengajar, kemudian mengeksplorasi dirinya sendiri tanpa kita berikan wawasan yang luas, tanpa kita berikan fasilitas untuk mereka belajar. Guru tentunya selalu ingin berkembang, jadi sekolah harus menyiapkan beberapa hal seperti workshop internal dari guru senior, hanya sekedar buat aktivitas yang ringan saja,
1 kali sepekan atau 1 kali sebulan. Kita buat semacam training of trainer yang diisi oleh guru senior, dilakukan di hari Sabtu, di luar jam belajar. Kita berikan honorarium kehadiran bagi mereka yang hadir, dan kita menebar manfaat dari kemampuan atau skill guru lama kita turun kepada guru-guru yang baru. Kemudian kita akan siapkan juga sharing rutin antar guru mengenai metode mengajar. Buat semacam kelompok-kelompok kecil untuk membahas satu dua topik yang mungkin didapatkan di YouTube, dan saling sharing terkait bagaimana penerapan tindakan kelas yang mereka lakukan di kelas masing-masing. Kemudian kita mudahkan juga untuk mereka akses ke buku, sehingga kita siapkan semacam buku-buku kekinian yang membahas tentang metode mengajar abad 21 dan sebagainya, ataupun e-learning seperti e-course atau kursus online atau webinar yang mereka bisa ikuti dan dibiayai oleh sekolah. Dengan adanya peluang belajar, guru tentunya merasa sekolah ternyata peduli dengan pengembangan diri dari guru-gurunya. Kemudian, kita ciptakan budaya kekeluargaan. Nah, sebelum ada kesalahpahaman, kok tiba-tiba harus masuk ke kekeluargaan ya? Padahal kan berlembaga kita harus profesional, tidak tentunya. Jadi, Mmm, sebuah lembaga yang menggunakan sistem perusahaan seperti, sistem manajemen perusahaan yang profesional, kadang terkesan memang kaku. Bahkan per hari ini perusahaan sudah memasukkan juga sistem manajemen kekeluargaan ke dalam perusahaan. Batasan-batasan yang kita perlu ketahui adalah ketika kita menerapkan sistem yang ketat, yang profesional, kita tentunya harus memberikan semacam ke ke keleluasaan bagaimana hubungan personal itu bisa ditumbuhkan melalui sistem atau budaya kekeluargaan, sehingga kita tetap patuh dan tunduk kepada aturan yang kita sepakati bersama, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita memiliki aktivitas-aktivitas yang berbau kekeluargaan yang saling maklumi sesuai dengan batasan-batasan yang disepakati. Jadi sekolah bisa membuat hangat kondisi dan membuat guru kita betah. Contoh prakteknya lah, adakan makan siang selama sebulan sekali. Atau misalkan adakan kajian rutin bulanan yang diisi oleh pembina yayasan, dilakukan di masjid, dan semua guru membawa kue atau makanan masing-masing untuk disajikan dan dimakan bersama. Kemudian, mungkin kita bisa bentuk juga semacam tim goes atau tim panahan, archery, dalam bentuk kegiatan olahraga ataupun rihla untuk rekreasi guru-guru kita. Kemudian, saling bantu jika ada guru yang sedang kesulitan, entah kita paling minimal memberikan jengukan ketika mereka sedang sakit. Jadi lingkungan kerja yang penuh kekeluargaan sering lebih kuat daripada tawaran gaji besar dari sekolah lain. Karena kalau misalkan ada sekolah yang menawarkan gaji yang lebih tinggi, tetapi belum dia ketahui bagaimana nuansa kekeluargaannya, apakah mereka akan merasa nyaman mengubah pola bekerja yang sudah pernah lakukan di tempat sebelumnya menuju pola kerja di tempat yang baru yang belum tentu baku cocok. Nah, keadilan dalam perlakuan, ya salah satu penyebab guru saya adalah mereka merasa ada ketidakadilan dalam lembaga kita. Misalnya kita terlalu berlebihan memfavoritkan satu guru karena prestasinya yang selalu berturut-turut, dan kita selalu utamakan dia untuk di branding, maka sekolah harus paling tidak memastikan aturan jelas dan semuanya berlaku untuk semua guru sehingga kita punya kesempatan untuk yang lain. Salah satu contoh pernah yang saya lakukan untuk membuat program loyalitas adalah Employee of the Month, pegawai bulan ini, yang dari yayasan kita hadiahkan satu jubah Haramain. Tetapi aturan mainnya adalah setiap mereka sudah terpilih dalam satu bulan itu, maka waktu resetnya itu selama 6 bulan. Artinya ketika dia sudah terima, 6 bulan kemudian baru mereka bisa dihitung sebagai keikutsertaan penilaian kinerja bulanan. Nah, rasa keadilan ini yang bisa menjadi nyaman para guru-guru ini maupun staf untuk mereka bertahan di lembaga kita. Jadi sebagai kesimpulan, loyalitas guru
tidak selalu ditentukan oleh faktor gaji. Faktor terbesar justru datang dari rasa yang dihargai, peluang untuk berkembang, kepemimpinan adil, dan suasana kerja yang sehat. Dengan manajemen yang tepat, sekolah bisa menciptakan loyalitas tanpa harus menguras anggaran, bahkan seringkali dengan cara-cara sederhana dan penuh ketulusan. Cukup dengan selalu membiasakan diri untuk mengucapkan terima kasih, syukron jazilan, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, atas usaha-usaha kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-teman kita dalam rangka mencerdaskan anak-anak santri, anak-anak siswa kita di sekolah. Sehingga ucapan-ucapan ringan tersebut biasa saya lakukan setiap sebelum pulang dari bekerja. Saya selalu membiasakan untuk komen di grup, syukuran barakallahu fikum atas kerjasamanya dan usahanya pada hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan antum berkali-kali lipat. Ucapan yang sederhana itu membuat hati-hati ikhwan kita merasa terbuka dan merasa dihargai, dan itu tidak kita hitung dari nominal gaji. Baik, sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin.